Bab 1866, Gali Lubang dan Kubur. Oke, Ye Bufan mengambil beberapa kaleng bir lagi, satu untuk setiap orang, termasuk Feng Danian, yang juga berbagi kaleng, tapi mengabaikan Dirong, yang duduk di sebelahnya dan berpura-pura kedinginan. Dia sudah lama melihat bahwa orang ini tidak memiliki niat baik terhadapnya, dan dia bisa bersikap toleran dan murah hati kepada teman-temannya, tetapi tidak kepada musuh-musuhnya. Hu Yaoyao belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, jadi dia membuka tutup botol dan menyesapnya. Minumlah anggur dan nikmati perlahan. Apa ini? Rasanya agak aneh, tapi rasanya cukup enak. Ye Bufan berkata, ini disebut bir, yang juga sejenis anggur. Kamu akan mabuk jika minum terlalu banyak. Juga minum saat ini. Setelah menyesapnya, gadis kecil itu menunjukkan ekspresi aneh, saudaraku. Mengapa anggurmu terasa aneh? Apakah ini berbeda dengan anggur yang kamu minum sebelumnya? Sedikit kebingungan di wajahnya. Tersenyum jahat, karena ini adalah formula eksklusifku, terbuat dari urin monster. Puff. Setelah mendengar kata-katanya, Chen Yuyu menyesap anggur yang baru saja dia meminumnya dan membuangnya. Ye Bufan tertawa terbahak-bahak, lalu mengambil birnya dan meminum setengah botolnya dalam satu tarikan napas. Di kehidupan sebelumnya, beberapa orang menyebut bir sebagai urin kuda. Dia tidak tahu apakah ada yang benar-benar meminum urin kuda, dan dia tidak tahu apakah keduanya memiliki rasa yang sama. Gadis kecil. Tanpa diduga, meskipun dia tahu itu hanya lelucon, gadis kecil itu menolak meminumnya apapun yang dia katakan. Saudaraku, aku tidak ingin minum minuman ini lagi. Apakah kamu punya yang lain? Beri aku lagi. Dia sekarang menyadari bahwa pria di depannya, meskipun dia tidak terlalu terlatih dan tidak memiliki kemampuan, dia punya banyak hal aneh, tidak heran Hu Yaoyao menyukainya. Kalau begitu coba ini. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melemparkan sekaleng Coca-Cola ke atasnya. Ini dibuat dengan pengobatan Tiongkok menggunakan metode rahasiaku sendiri. Bagaimana kamu menyukainya? Petik 2. Sekaleng kok, dia menyesapnya perlahan, lalu mata besarnya yang indah langsung berbinar. Ini enak, meski baunya seperti obat Tiongkok, tapi tetap enak. Ye Bufan berkata, ini cocok sekali dengan sayap ayam panggang. Rasanya paling enak jika dimakan bersama. Petik 2. Sayap, dia menyesapnya, lalu meneguk kok lagi, dan kemudian memuji, rasanya enak dan minumannya enak, sangat cocok. Kemudian beberapa orang makan dan minum di sini, bersenang-senang dia, melihatnya penuh dengan sakit hati. Awalnya, dia ingin menginjak pihak lain, tapi dia tidak menyangka akan terjadi apa-apa, malah adik laki-laki dan perempuan juniornya ditaklukkan olehnya. Saat dia sedang memikirkan tentang bagaimana mendapatkan kembali wajah yang hilang itu, tiba-tiba terdengar suara mendengung halus, diikuti oleh awan emas, melayang deras dari kejauhan. Di saat yang sama, Ye Bufan dan yang lainnya juga memperhatikan perubahan di sana dan melihat ke atas bersama. Hu Yaoyao berseru, oh tidak, ini adalah nyamuk terbang bersayap emas. Ternyata awan yang melayang di atasnya bukanlah awan sama sekali, melainkan serangga terbang kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan suara mendengung juga dihasilkan oleh mereka. Chen Yuyu berkata dengan heran, apa itu? Ini adalah makhluk unik di pegunungan 10.000 binatang. Ia dianggap sebagai monster tingkat 4. Dan dia akhirnya melihat makhluk yang bisa menghilangkan harapan lawannya. Chen Yuyu berkata dengan acuh tak acuh, bukankah itu hanya monster tingkat 4? Apa hebatnya? Bukankah kita bahkan membunuh monster tingkat 6? Itu berbeda. Dirong mulai menjelaskan dengan suasana hati yang baik, meskipun nyamuk terbang bersayap emas hanyalah monster tingkat 4, mereka selalu berkumpul dalam kelompok besar, puluhan ribu. Jangan bicara tentang monster tingkat 5. Bahkan jika monster tingkat 6 melihatnya, ia hanya dapat berlari sejauh yang ia bisa. Benda ini memiliki dua karakteristik utama. Salah satunya adalah sayapnya dapat menahan energi dan angin yang sebenarnya, dan kekuatan pertahanannya juga mewarisi kekuatan monster itu. Artinya, angin palem dan sejenisnya tidak dapat melukai mereka sama sekali. Ciri lainnya adalah kekuatan serangannya sangat kuat darah monster tingkat 5. Chen,
Yuyu berkata dengan wajah terkejut, apakah itu begitu kuat? Kalau begitu ayo kita lari. Dirong tersenyum tipis, sudah terlambat. Benar saja, setelah beberapa orang berbicara untuk sementara, awan emas telah menyelimuti seluruh langit, sudah terlambat untuk melarikan diri, kecuali mereka memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Melihat ekspresi acuh tak acuh Dirong, Chen Yuyu langsung bertanya, kakak senior, kamu pasti punya cara kan? Tentu saja ada caranya, sebenarnya sangat sederhana juga mempunyai kelemahan tersendiri. Artinya kita tidak bisa menembus ki pelindung tubuh mereka yang sedang dalam tahap transformasi. Jadi kita tidak perlu gugup. Tunggu sampai nyamuk terbang bersayap emas datang selama kita menggunakan ki untuk melindungi diri kita sendiri. Hal-hal ini tidak akan mengambil keuntungan dari kita, dan mereka akan menghilang secara alami. Itu akan memudar. Oh, Chen Yuyu menghela nafas lega, tapi kemudian ekspresinya menjadi gugup lagi. Apakah kakak laki-laki tertua hanya memiliki tingkat kultivasi tahap jiwa baru lahir? Apa yang harus dia lakukan? Setelah mendengar apa yang dia katakan, Hu Yaoyao juga menjadi gugup. Dirong tersenyum riang, merentangkan tangannya dan berkata, tidak mungkin. Saya sudah mengatakan bahwa tingkat kultivasi saya terlalu rendah dan tidak cocok untuk memasuki pegunungan 10.000 binatang. Dia bersikeras untuk mengikutinya, jadi siapa bisa disalahkan? Hanya dia, dengan tubuh sekecil itu. Menurutku tidak lebih dari satu nafas baginya untuk tersedot ke dalam seseorang. Nyamuk terbang bersayap hanyalah hadiah untuk dirinya sendiri, untuk digunakan melawan anak itu lagi. Ini. Hu Yaoyao dan Chen Yuyu menjadi gugup. Mereka tidak bisa begitu saja melihat Ye Bufan mati. Tetapi ki yang melindungi tubuh hanya dapat digunakan oleh diri sendiri, dan tidak dapat menjaga orang lain sama sekali. Dalam situasi ini, mereka tidak dapat membantu meskipun mereka menginginkannya. Tiba-tiba Chen Yuyu menunjukkan ekspresi bersemangat, saya punya solusi. Ayo kita gali lubang sekarang dan segera kubur kakak tertua saya. Puff. Ye Bufan menyesap bir yang baru saja dia minum di mulutnya, kamu masih hidup dan sehat, mengapa kamu dikubur hidup-hidup? Dia memelototi gadis kecil itu, oke, apa ide burukmu? Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, jaga dirimu baik-baik. Dengan tingkat kesempurnaannya dalam teknik pemurnian tubuh, kekuatan pertahanannya pasti sebanding dengan bagaimana monster tingkat 6 bisa peduli dengan nyamuk kecil ini. Bahkan jika pihak lain mematahkan mulutnya, mustahil dia menggigit kulitnya sendiri. Chen Yuyu tidak mengetahui hal ini dan berkata dengan gugup, saudaraku, kenapa kamu tidak panik sama sekali? Nyamuk bersayap emas akan segera datang. Tidak apa-apa, saya bisa menangani hal-hal kecil ini, kamu hanya perlu berhati-hati dari mereka. Lakukan saja sendiri. Kata Ye Bufan dan mengambil sayap ayam dan bir lagi dan mulai memakannya dengan santai. Dan saat mereka berbicara sebentar, nyamuk bersayap emas terbang dengan sangat cepat, menenggelamkan beberapa orang dalam sekejap. Bab 1867, Nyamuk Bersayap Emas. Setelah menutup jarak, semua orang akhirnya melihat dengan jelas penampakan nyamuk terbang bersayap emas. Makhluk ini lebih besar dari nyamuk biasa, memiliki mulut runcing di depan dan dua sayap emas yang terus bergetar hingga mengeluarkan suara mendengung. Semuanya, cepat aktifkan ki kalian. Jangan biarkan mereka menerobos pertahanan. Jika kalian digigit, kalian akan diracuni. Teriak Dirong keras dan memimpin untuk mengaktifkan ki-nya nyamuk menyerangnya, tapi mereka semua. Dia terlontar oleh perisai yang menyebalkan itu. Yang lain juga seperti ini, meniru orang lain dan menggunakan energi sejati mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Chen Yuyu melambaikan telapak tangannya dengan tidak percaya, tetapi angin telapak tangannya yang kuat hanya mengusir nyamuk terbang bersayap emas di depannya, lalu dia mengepakkan sayapnya dan terbang lagi. Sekarang dia percaya, benda ini memang sekuat yang dikatakan legenda. Saudaraku, seru Hu Yaoyao dan hendak pergi untuk membantu, tetapi dihadang oleh Dirong. Tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa membantunya. Nyamuk terbang bersayap emas itu sangat licik. Selama satu bagian tubuhnya terbuka, ia tidak dapat diselamatkan. Ye Bufan mengangkat kepalanya dan tersenyum ke samping, jangan khawatir, ini hanya beberapa.
Itu hanya serangga kecil, apa yang perlu ditakutkan? Dia berkata sambil mengambil bir di depannya dan meminumnya. Dirong mendengus dingin, ekspresinya sangat suram, dan diam-diam dia sangat marah di dalam hatinya. Saya tidak melihat betapa sombongnya Anda, dan Anda akan segera tersedot ke dalam dirinya. Benar saja, nyamuk terbang bersayap emas itu, melihat bahwa mereka tidak dapat memanfaatkan beberapa orang, mengerumuni Ye Bufan. Adik laki-laki, hati-hati. Kakak, hati-hati. Melihat adegan ini, Hu Yaoyao dan Chen Yuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Benar-benar menjengkelkan. Ye Bufan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah nyamuk yang berlari ke arahnya. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya, dan sebuah toples merah muncul di telapak tangannya, diikuti dengan semburan asap putih. Insektisida katak yang sering ia gunakan saat berada di bumi memiliki efek paling baik dalam membunuh nyamuk. Ketika saya menggerebek supermarket, saya mengumpulkan semuanya dalam keadaan utuh, tidak peduli apa itu, dan sekarang semuanya berguna. Meskipun aku tidak tahu apakah itu berguna melawan monster level 4 ini, tidak ada ruginya mencobanya. Meskipun tidak ada efeknya, benda-benda ini tidak dapat menembus pertahananku. Semua orang di sekitarnya tercengang, bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Nyamuk terbang bersayap emas jenis ini bahkan tidak takut dengan pedang Gang Fengqi, jadi bagaimana bisa takut dengan asap yang disemprotkannya. Namun adegan selanjutnya mengejutkan semua orang. Saya melihat nyamuk terbang bersayap emas yang sangat sombong itu, setelah menyentuh asap putih, mereka segera kehilangan kendali atas tubuhnya, jatuh ke tanah dengan derai, mengejang beberapa kali, dan kemudian menjadi tidak bergerak. Apa yang terjadi? Mata Dirong dan yang lainnya hampir jatuh ke lantai. Mereka telah melihat keganasan nyamuk bersayap emas ini dengan mata kepala sendiri. Senyuman muncul di bibir Ye Bufan, sepertinya nyamuk adalah nyamuk. Bahkan nyamuk dari benua Kunlun tidak dapat menghentikan insektisida. Jadi bagaimana jika dia bisa membunuh mereka? Ada begitu banyak nyamuk bersayap emas, saya tidak percaya dia bisa membunuh mereka semua. Dirong mengatakan ini dengan gigi terkatup dan penuh kebencian, tapi itu juga mewakili kebenaran tertentu. Semua orang dapat melihat bahwa meskipun kabut putih di tangan Ye Bufan sangat kuat, bagaimanapun juga ia memiliki batas. Cepat atau lambat akan habis. Ye Bufan menyemprotkannya beberapa kali lagi, dan nyamuk terbang bersayap emas jatuh ke tanah dalam jumlah besar. Dia kemudian membuang insektisida tersebut, tetapi merasa bahwa menyemprotkannya ke sekeliling terlalu merepotkan, dan tidak nyaman melihatnya jika jatuh ke tanah. Tepat ketika semua orang mengira dia tidak punya pilihan lain, mereka melihatnya mengeluarkan 2 botol transparan lagi, membuka tutupnya, dan memercikkan cairan hijau ke dalamnya. Hampir seketika, bau menyengat menyebar. Begitu nyamuk terbang bersayap emas itu mencium bau ini, mereka segera mundur ke samping seolah-olah mereka menghadapi musuh, membentuk area pusat dalam radius sekitar 10 meter dengan Ye Bufan sebagai pusatnya, dan mereka tidak melakukannya, berani mengambil langkah maju. Ye Bufan tersenyum dan meletakkan botol di tangannya. Tampaknya tidak hanya insektisida yang efektif terhadap benda ini, tetapi Feng Yujing juga memiliki efek yang sama. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk dikhawatirkan, dan tidak perlu menyemprotnya terus-menerus. Dia membuka sekaleng bir lagi, lalu melambai kepada Hu Yaoyao dan yang lainnya. Ayo, semuanya datang untuk makan daging dan minum. Saudaraku, kamu hebat. Chen Yuyu bersorak dan menjadi orang pertama yang menerkam, diikuti oleh Hu Yaoyao. Feng Danian ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berjalan ke Ye Bufan. Lagi pula, tetap menjalankan ki bukanlah hal yang menyenangkan, karena masih terkonsumsi, jadi mengapa tidak menggunakannya jika ada kemudahan yang sudah jadi. Jadi beberapa orang memasuki area perlindungan Ye Bufan bersama-sama, meninggalkan Dirong berdiri di sana sendirian karena malu. Dia juga ingin masuk, tapi pada akhirnya dia masih tidak bisa melepaskan harga dirinya dan berdiri di sana sambil mendengus dingin. Nyamuk bersayap emas itu satu demi satu frustrasi dan melampiaskan semua rasa frustrasinya padanya. Satu demi satu, mereka mengepakkan sayap dan bergegas ke arahnya seolah-olah mereka putus asa. Satu demi satu, mereka menabrak perisai kinya, tanpa henti. Melihat rencananya gagal,
Dirong merasa marah di dalam hatinya. Dia membalik pergelangan tangannya dan memegang pedang emas di tangannya, berubah menjadi cahaya keemasan di seluruh langit dan menebas nyamuk bersayap emas. Pedangnya terlihat sangat kuat, tapi sayangnya tidak terlalu efektif melawan nyamuk terbang bersayap emas. Hanya selusin nyamuk yang jatuh ke tanah setelah cahaya pedang, yang tidak seefektif penyemprotan insektisida Ye Bufan. Setelah mengayunkan pedangnya beberapa kali berturut-turut, dia segera sadar. Jika dia terus seperti ini, bahkan jika energi aslinya habis, dia tidak akan mampu mengalahkan nyamuk terbang bersayap emas, dia akan mendapat masalah. Dalam keputusasaan, ia menyingkirkan pedangnya dan duduk di atas batu besar untuk mengedarkan energinya guna menahan serangan nyamuk bersayap emas. Di pihak Ye Bufan, Chen Yuyu dan Feng Danian, meskipun mereka ingin meminta Dirong masuk dan bersembunyi, mereka memikirkan kakak laki-laki mereka, apa yang baru saja mereka lakukan sungguh tidak terhormat. Pada akhirnya, saya hanya diam dan tidak berbicara. Lagi pula tidak ada bahaya, hanya sedikit lebih sulit. Saudaraku, benda apa yang baru saja kamu gunakan? Chen Yuyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, hanya sebuah gadget kecil. Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh, saya seorang dokter, dan obat antelmintik yang biasa saya buat sangat berguna. Masa sulit malam ini. Gadis kecil itu memandangnya dengan kekaguman di wajahnya. Saya tidak bisa mengatakan Anda hebat. Hanya saja Anda tidak bisa hanya mengandalkan kultivasi Anda. Anda harus menggunakan otak Anda di saat-saat kritis. Jika Anda tidak punya otak dan hanya akan mengandalkan kultivasi Anda untuk menolak ketika sesuatu terjadi, bukankah itu bodoh? Kata Ye Bufan. Di sini, dia tersenyum pada Dirong di luar, maaf. Kakak, aku tidak mengatakan apapun tentangmu alam pemurnian kekosongan. Tidak ada gunanya menyia-nyiakan sedikit energi. Paru-paru Dirong hampir meledak karena amarah, tapi apa yang bisa dia lakukan saat ini? Semakin sering hal ini terjadi, semakin tidak tahu malu untuk bersembunyi dari orang lain, dan Anda hanya akan menjadi bodoh dalam perkataan orang lain, mengandalkan energi sejati Anda untuk melanjutkan. Bab 1868, apakah kamu tidak terlihat baik? Keesokan paginya, saat pancaran sinar matahari keemasan perlahan terbit dari timur, nyamuk terbang bersayap emas, makhluk yang suka keluar di malam hari, perlahan surut. Melihat orang-orang menyebalkan ini akhirnya pergi, Dirong menghela nafas lega. Wajahnya pucat, dan sepanjang malam menjalankan ki yang melindungi tubuhnya telah berdampak besar padanya. Pada saat ini, tingkat kultivasinya kurang dari setengah. Ye Bufan merangkak keluar dari tenda, berbaring dengan nyaman, lalu melihat ke arah Dirong di sebelahnya. Aku berkata Tuan Di, wajahmu tidak terlihat bagus. Kamu tidak tidur tadi malam, oke. Rong mendengus dengan dingin, tidak peduli siapa yang menghabiskan sepanjang malam, akan aneh jika memiliki wajah yang baik. Ye Bufan sepertinya tiba-tiba menyadarinya. Dia menepuk kepalanya dan berkata, maaf, saya lupa. Tuan diberkelahi dengan nyamuk bersayap emas tadi malam. Petik 2. Dia tidak bisa berkata lebih banyak kepada orang ini, kalau tidak dia akan marah sampai mati, jadi dia langsung berjalan ke depan. Setelah semua orang berjalan hampir setengah hari, Hu Yaoyao berkata, tempat ini seharusnya sangat dekat dengan puncak Hongxia. Diperkirakan masih 2 jam perjalanan. Tapi semua orang harus berhati-hati. Ada banyak monster di sini, dan levelnya sangat tinggi. Semakin tinggi dan semakin tinggi. Dirong berkata, kamu benar, monster tingkat 6 biasa terjadi di sini. Beberapa orang harus berhati-hati. Metode jahat tidak berhasil di sini, dan kamu mungkin tertangkap secara tidak sengaja. Monster mana yang menelannya? Orang ini dipenuhi amarah, dan semua orang tahu siapa yang dia bicarakan. Ye Bufan terkekeh, tidak masalah, itu hanya monster. Jika saatnya tiba, biarkan Yao Yaoku menamparnya sampai mati. Dirong berkata dengan wajah pucat, sebagai pria dewasa, dia selalu mengandalkan wanita, apakah kamu tidak merasa malu? Ye Bufan mengerutkan bibirnya, aku mengandalkan wanitaku, dan aku tidak mengandalkanmu, apa yang membuatmu malu? Kamu, mata Dirong begitu marah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia berbalik untuk melihat ke samping, berharap melihat rasa jijik di matanya.
Alhasil, kedua wanita tersebut, Hu Yaoyao dan Chen Yuyu, tertawa terbahak-bahak hingga jelas-jelas tidak ambil hati. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa terus berjalan ke depan dengan marah. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang mendaki gunung dan sampai di sebuah lembah besar yang kosong. Sepanjang jalan, mereka bertemu monster yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, tetapi untuk beberapa alasan, suasana begitu sunyi ketika mereka tiba di sini sehingga tidak ada satupun monster yang terlihat. Hu Yaoyao berkata, semuanya, tunggu sebentar, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di sini. Semua orang berhenti, dan Ye Bufan berkata, apakah ada yang salah? Menurutku pemandangan di sini sangat bagus. Sementara, orang ini benar-benar mengira dia ada di sini untuk menikmati pemandangan. Dia melangkah maju dan berkata, Nona Yaoyao benar. Ada yang tidak beres di sini. Tidakkah semua orang menyadari bahwa tidak ada satupun monster di sini? Ye Bufan berkata, jika tidak ada, tidak akan ada. Bukankah ini lebih baik? Lebih ini akan memudahkan kita untuk melanjutkan perjalanan kita. Kamu benar-benar bodoh. Dirong memelototinya, hanya ada satu kemungkinan untuk tidak melihat monster di gunung binatang ini. Dan itu di sini. Ini adalah wilayah monster yang sangat kuat, dan monster lemah lainnya tidak berani muncul. Oh, Ye Bufan berkata, katakan padaku, monster apa yang ada di sana? Kamu tahu jika kamu tidak melihatku. Ye Bufan mengerutkan bibirnya, kamu mengatakannya dengan sangat baik, saya pikir kamu tahu segalanya. Kamu, Dirong tidak tahu kenapa, tapi dia sangat marah begitu dia berbicara dengan orang ini. Jika Hu Yaoyao tidak berada di sisinya, dia pasti ingin menamparnya sampai mati. Ye Bufan mengabaikannya dan berbalik dan berkata, Yaoyao, apakah kamu pernah ke puncak Hongxia? Apakah kamu tidak familiar dengan jalan di sini? Hu Yaoyao berkata, setiap kali kamu memasuki pegunungan 10.000 binatang, kamu harus mengikuti instruksinya situasinya berbeda, jadi saya memilih rute yang berbeda. Saya belum pernah melewati rute ini sebelumnya, dan saya tidak tahu monster apa yang akan ada di depan. Petik 2. Chen Yuyu berkata, apapun yang terjadi, kita akan pergi ke puncak Hongxia lagi pula, kamu akan tahu jika ada bahaya di depan. Yang lain mengangguk bersama, tidak peduli wilayah monster macam apa ini, mereka pada akhirnya akan melewatinya. Mereka tidak akan memilih untuk mengambil jalan memutar. Akan selalu ada bahaya di pegunungan 10.000 binatang. Siapa yang tahu apakah mereka akan bertemu monster yang lebih kuat jika mereka mengambil jalan memutar. Saat ini, bergerak maju adalah satu-satunya pilihan. Semua orang bergerak maju, melihat bahwa mereka akan meninggalkan lembah, dan tidak menemui bahaya apapun. Chen Yuyu berkata, sepertinya kita terlalu memikirkannya. Tidak ada bahaya di sini. Dia tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya. Di depan semua orang, seekor monster melayang di udara, melihatnya dengan penuh semangat, memperhatikan mereka. Ye Bufan mendongak dan melihat bahwa orang ini sangat mirip macan tutul, hanya saja ia jauh lebih besar daripada macan tutul di bumi dan memiliki sepasang sayap di bawah tulang rusuknya. Mata makhluk ini bersinar dengan cahaya merah darah, menatap tajam ke arah orang-orang di depannya. Ia memancarkan aura yang kuat, dan itu jelas merupakan monster tingkat 6. Ini macan tutul pembelah langit. Setelah melihat pria besar ini, Dirong berseru, dan ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Chen Yuyu mundur selangkah, berdiri bersama semua orang, dan bertanya dengan ragu, kakak senior, apakah benda ini sangat kuat? Petik 2. Macan tutul pembelah langit adalah monster tingkat 6. Ia bukan yang terkuat dalam hal kekuatan tempur, tapi kecepatannya pasti yang terbaik. Yang tercepat. Alasan kenapa disebut demikian adalah karena kecepatannya cukup cepat untuk mengobrak-abrik. Ruang tidak ada harapan untuk melarikan diri, karena tidak peduli seberapa cepat Anda, tidak mungkin menjadi lebih cepat dari itu. Sebelum Dirong selesai berbicara, macan tutul di depan tiba-tiba menghilang, dan kemudian muncul di depan Chen Yuyu, dengan cakar tajam seperti baja pisau, ganas. Meraih lehernya. Chen Yuyu tidak menyangka pria besar ini begitu cepat. Dia tertangkap basah dan mati-matian menghindar ke kiri.
Tapi bagaimanapun juga, dia masih mengambil langkah lebih lambat, dan luka berdarah muncul dari bahu kanannya dengan cakar yang tajam. Dasar binatang jahat, menderita kematian. Dirong berteriak dengan marah, dan pedang emas di tangannya menebas keras kepala macan tutul langit. Tapi orang ini jauh lebih fleksibel daripada Raja Kadal Lapis Baja. Dia mengepakkan sayapnya dan menghindari pedangnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Feng Danian di sebelahnya juga bergerak, memanfaatkan kesempatan ini untuk meninju tulang rusuk Kong Kong Bao. Sangat disayangkan dia hanya memiliki tingkat budidaya puncak transformasi dewa dan belum mencapai alam pemurnian kekosongan. Pukulan ini mengenai monster-monster tingkat 6, yang hampir seperti mencakarnya, tidak menimbulkan bahaya sama sekali. Kilatan rasa jijik melintas di mata macan tutul langit, lalu dia mengepakkan sayapnya yang besar dan menerbangkan Feng Danian menjauh. Orang ini terlalu cepat, ayo kita lakukan bersama-sama. Teriak Hu Yaoyao sambil memegang cambuk, lalu mengirim pesan ke Dirong, aku akan mencari kesempatan untuk menjeratnya, dan kemudian kamu akan bertanggung jawab untuk memenggal kepalanya. Dirong mengangguk, lalu mereka berempat bergabung dan bergegas menuju macan tutul pembelah langit. Bab 1869, bertemu dengan macan tutul pembelah langit. Meskipun macan tutul pembelah langit sangat ganas, ia bukanlah yang terkuat di antara monster tingkat 6. Ia mirip dengan Dirong dan Hu Yaoyao. Ia mengandalkan kekuatan pertahanan super dan kecepatan yang tidak dapat dicegah. Namun di bawah pengepungan bersama 4 orang, keunggulannya diperkecil hingga batasnya, dan segera terjebak di tengah. Tiba-tiba, Chen Yuyu dan Feng Danian bergegas maju, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Pedang panjang di tangan mereka menyerang mata Sky Leopard. Ah! Macan tutul pembelah langit meraung, dengan kilatan rasa jijik di matanya. Ia sama sekali tidak memandang kedua makhluk kecil di tahap transformasi dewa ini. Kedua cakar depannya tiba-tiba terayun dan mengenai kedua orang itu secara langsung. Tanpa diduga, Chen Yuyu dan Feng Danian hanyalah tipuan, dan mereka segera mundur setelah gagal mengenai pukulan tersebut. Pada saat yang sama, Hu Yaoyao, yang telah dipersiapkan sejak lama, mengayunkan cambuk panjang di tangannya seperti kilat, dan tiba-tiba menangkap pinggang macan tutul pembelah langit, menguncinya dengan erat. Memanfaatkan kesempatan ini, pedang emas di tangan Dirong jatuh dari langit dan menebas leher Sky Leopard dengan keras. Keempat orang itu bekerja sama dengan sempurna dan menyelesaikan pembunuhan dalam sekejap. Namun pada akhirnya, mereka masih meremehkan kekuatan macan tutul pembelah langit. Kedua sayap besar pria itu tiba-tiba bergetar, menghindari titik vital di lehernya, dan pedang itu mengenai kepalanya yang besar. Namun, bagi macan tutul pembelah langit, bagian yang paling bertahan adalah kepalanya. Kali ini hanya memotong dagingnya hingga berkeping-keping, namun tidak menyebabkan luka yang fatal. Aduh, macan tutul pembelah langit benar-benar marah. Dengan raungan, sayapnya yang besar bergetar, membuat Hu Yaoyao terbang keluar dan menggigit Chen Yuyu yang bergegas kembali. Chen Yuyu awalnya ingin memberikan pukulan fatal pada orang ini, tapi dia tidak menyangka lawannya tiba-tiba lolos dari jebakan. Hal yang sama berlaku untuk yang lain. Hu Yaoyao dikirim terbang dan sebelum dia dapat menyusun kembali serangannya, Dirong dan Feng Danian juga berada 10 meter jauhnya dan tidak ada waktu untuk menyelamatkannya. Melihat momen kritis tersebut, tubuh besar Skypan Leopard tiba-tiba berguncang, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk beberapa kali dan kemudian kehilangan nyawanya sama sekali. Semua orang yang hadir terkejut. Tidak ada yang menyangka macan tutul pemecah langit sekuat itu akan mati seperti ini. Semua orang berkumpul dan menemukan ada tongkat kayu panjang yang tertancap di belakang pantat macan tutul pembelah langit, sekitar setengah meternya terbuka, dan ujung lainnya keluar dari rahang bawah. Dengan kata lain, alasan mengapa orang ini meninggal adalah karena anusnya meledak, dan itu dilakukan dengan sangat teliti. Hu Yaoyao memandang Ye Bufan di sebelahnya dengan ekspresi heran, apakah kamu melakukan ini? Tentu saja itu aku, kalau tidak, siapa yang memiliki kemampuan ini? Ye Bufan berjalan dengan gembira, semua usahanya sia-sia. Begitu orang ini keluar dari masalah, konsekuensinya akan menjadi bencana, jadi dia mengambil kesempatan untuk melakukan hal seperti ini. Saudaraku,
Kamu luar biasa. Chen Yuyu pulih dari keterkejutannya dan segera melangkah maju dengan penuh semangat dan berkata, "Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkanku." Feng Danian melanjutkan dan berkata, "Ya, tetap saja untunglah saudara Ye mengambil tindakan tepat waktu, kalau tidak adik perempuanku akan berada dalam bahaya." Hu Yaoyao juga berkata, "Ya, aku tidak menyangka begitu banyak dari kita yang tidak bisa bekerja sama, tapi kamulah yang akhirnya menyelesaikan orang ini." Melihat semua orang semua pujian diberikan kepada Ye Bufan, dan Di Rong merasa sangat sedih. Dia bertarung sampai mati di depannya, tetapi dia dimanfaatkan oleh anak laki-laki yang berjiwa bebas ini. Dia mendengus dingin, apa hebatnya? Hanya orang kotor yang bisa menggunakan trik kotor seperti itu. Menurutnya, tingkat kultivasi Ye Bufan hanya pada tahap awal jiwa yang baru lahir itu karena merekalah yang menarik perhatian, dan mereka menggunakan cara-cara yang curang. Oh, itu benar. Metodeku agak kotor dan teduh. Mereka tidak setegak dan sekuat pedang yang Tuan Muda digunakan tadi. Sayang sekali tidak ada gunanya. Bukan hanya ciptaan keluarga kami Yao Yao yang menjadi terlewatkan, itu adalah kesempatan bagus, dan itu membuat marah pihak lain dan hampir membunuh Chen Yuyu. Petik 2. Aku, Di Rong tidak bisa berkata-kata lagi. Memang benar demikian. Jika dia baru saja mengambil kesempatan dan memenggal kepala Sky Leopard dengan satu pedang, pihak lain tidak perlu meledakkan anus orang ini. Jika pihak lain tidak mengambil tindakan tepat waktu, Chen Yuyu lah yang terbaring mati di tempat. Melihat kedua orang itu bertengkar lagi, Feng Danian buru-buru keluar untuk memuluskan segalanya. Oke, kita adalah satu tim sekarang, dan kita semua harus bekerja sama. Di sini berbahaya, jadi pergilah secepat mungkin. Itu benar, ayo cepat pergi, siapa yang tahu kapan macan tutul celah lainnya akan datang. Saat dia mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba dipenuhi ketakutan, dan dia melihat 4 sosok hitam melaju ke arah mereka, dan mereka adalah 4 orang dewasa, macan tutul keretakan. Tadi aku takut monster lain akan datang, tapi 4 monster datang sekaligus. Pantas saja aku belum pernah melihat monster lain di sini sebelumnya. Ekspresi orang lain juga berubah drastis. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi satu macan tutul pemecah langit. Sekarang mereka berempat datang sekaligus. Meskipun ada 5 orang di pihak mereka, hanya Hu Yaoyao dan Di Rong yang telah mencapai alam pemurnian kekosongan. Feng Danian dan Chen Yuyu hanya berada di puncak alam transformasi ilahi. Ye Bufan jelas tidak termasuk dalam efektivitas tempur mereka. Bagaimanapun, dia baru berada di tahap awal Nas Chen Sol, dan kesuksesannya hanya mengandalkan serangan diam-diam. Jika Anda bertemu monster tingkat 6 lainnya, Anda masih bisa melarikan diri meskipun Anda tidak bisa mengalahkan mereka, tapi jelas tidak mungkin di depan Anda. Macan tutul pemecah langit jauh lebih cepat dari mereka. Hu Yaoyao menarik Ye Bufan ke belakangnya, lalu melihat sekeliling dengan hati-hati. Saat ini, Chen Yuyu berteriak, "Semuanya, datanglah ke sisiku." Semua orang tahu bahwa jika mereka berpencar saat ini, mereka akan mati lebih cepat, jadi mereka segera berkumpul di sekelilingnya. Pada saat ini, 4 macan tutul yang membelah langit telah menyelesaikan pengepungan, mengelilingi 5 orang di tengah dengan erat, memberi mereka tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. 4 pria besar, 8 mata berkedip dengan cahaya merah darah, membuat orang merasa kedinginan. Merasakan tekanan dari pihak lain, Feng Danian mengertakkan gigi dan berkata, "Bagaimana kalau kita bertarung dengan mereka?" Di Rong berkata dengan sedih, "Seseorang hanya bisa bertarung dengan 2. Ada 4, yang setara dengan 4 pemurnian kekosongan. Seorang master tingkat ini. Kami sangat kuat sehingga kami hanya bisa mati." Petik 2. Feng Danian ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi sayang sekali macan tutul pemecah langit tidak memberi mereka kesempatan ini. Keempat orang besar itu bekerja sama dengan sangat baik dan bergegas menuju mereka secara bersamaan. Merasakan tekanan dari 4 monster tingkat 6, hati semua orang langsung tenggelam ke dasar. Ye Bufan mengangkat alisnya, dan saat dia hendak mengambil tindakan untuk menghadapi orang-orang besar ini, dia mendengar Chen Yuyu berteriak, "Semuanya, tolong jangan bertindak gegabah." Begitu dia selesai berbicara,
sebuah manik emas bersinar tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian cahaya itu mekar, membentuk perisai emas yang bersinar di sekeliling semua orang. Perisainya tidak terlalu besar dan hampir tidak bisa melindungi 5 orang di dalamnya. Segera setelah semua ini selesai, keempat macan tutul pembelah langit sudah berada di depan mereka, menghantam perisai cahaya keemasan. Bab 1870 Jika kamu kalah, kamu kalah. Hanya ada suara teredam, dan topeng cahaya keemasan bergoyang dengan pola cahaya keemasan, tapi tampilan keseluruhannya masih sangat kuat, menghalangi serangan keempat monster-monster itu. Topeng cahayanya berwarna emas tapi transparan, dan Anda dapat dengan jelas melihat situasi luar dari dalam. Melihat mangsa di depannya tetapi tidak bisa memakannya, macan tutul pembelah langit menjadi gila dan menyerang perisai cahaya emas dengan ganas. Gigit dengan gigimu, pegang dengan kuat, dan pukul dengan tubuhmu. Tapi betapapun gilanya mereka menyerang, perisai cahaya itu masih tidak bisa ditembus dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Melihat tidak ada bahaya untuk saat ini, semua orang menghela nafas lega. Chen Yuyu berkata, ini adalah perisai berlian harta spiritual pelindung yang diberikan ayahku, tapi itu hanya bisa bertahan paling lama 1/4 jam. Setiap orang harus menemukan solusi dalam waktu ini. Mendengar bahwa waktu yang dapat dipertahankan sangat singkat, dan 4 orang besar di luar tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, kekhawatiran semua orang kembali meningkat. Di saat yang sama, seluruh topeng terdiam. 4 macan tutul yang membelah langit di luar adalah 4 penguasa alam pemurnian kekosongan. Dalam situasi ini, mereka tidak dapat melawan dan lari, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, cahaya keemasan pada topeng emas mulai meredup, dan riak-riaknya menjadi semakin besar setiap saat. Chen Yuyu berkata dengan cemas, kakak senior, tolong pikirkan cara secepatnya, perisai berlianku sepertinya tidak mampu menopangnya. Ekspresi Di Rong muram, matanya menatap ke arah Ye Bufan, dan akhirnya berkata, bahwa seperti ini keadaan seperti itu, mustahil bagi kami berlima untuk melarikan diri tanpa cedera, jadi kami hanya bisa bertarung untuk melihat siapa yang bisa selamat. Ekspresi Hu Yaoyao juga lebih serius dari sebelumnya, jika Anda punya cara, tolong beri tahu saya. Di Rong berkata, saya telah melakukan penelitian terhadap monster. Dari penampilannya, keempat macan tutul yang membelah langit ini seharusnya terdiri dari 2 pasang. Chen Yuyu berkata dengan heran, apa hubungannya ini dengan kita? Petik 2 titik. Di Rong berkata, setelah macan tutul luar angkasa membentuk satu keluarga, mereka biasanya tidak berpisah. Dalam hal ini, mereka berempat setara dengan 2 kelompok. Mari kita tunggu perisai Vajra dalam 5 arah. Dalam hal ini, Space Leopard hanya dapat mengejar 2 target, dan 3 orang sisanya akan bertahan. Adapun siapa yang hidup dan siapa yang mati, itu tergantung pada keberuntungan dan kultivasi pribadi. Bufan lagi, dengan cibiran di bibirnya. Dia tidak terlalu panik sampai sekarang, karena dia adalah orang kuat di alam pemurnian kekosongan. Ketika pilihan terakhir datang, dia memiliki kemampuan untuk meninggalkan semua orang dan melarikan diri. Sebaliknya, pria di depan saya, yang hanya memiliki tingkat kultivasi tahap jiwa baru lahir, hanya memiliki satu cara untuk mati. Sekarang dia agak berguna, dan dapat membantu semua orang memimpin sekelompok macan tutul yang membelah ruang. Hanya saja dia tidak mengerti kenapa pria ini masih terlihat cuek sampai sekarang, seolah dia tidak peduli sama sekali. Tidak, begitu Di Rong selesai berbicara, Chen Yuyu berdiri dan menolak. Kultivasi kakak tertua hanya pada tahap jiwa baru lahir, bagaimana dia bisa melarikan diri? Di Rong mencibir, kalau begitu tidak ada cara lain. Pada awalnya saya berkata ketika saya memasuki gunung bahwa tingkat kultivasi saya terlalu rendah untuk masuk lebih dalam. Jika dia bersikeras untuk datang, siapa yang dapat menyalahkannya? Selain itu, inilah situasinya sekarang. Apakah ada hal lain yang dapat Anda lakukan? Semuanya kembali terdiam sejenak. Memang, selain ide yang disebutkan oleh Di Rong, tidak ada orang lain yang bisa memberikan solusi lain. Setelah beberapa saat, Hu Yaoyao berkata dengan wajah tegas, saudaraku adalah laki-laki saya membawanya masuk, jadi saya secara alami bertanggung jawab atas keselamatannya. Oke,
Setelah perisai berlian rusak, kamu bisa kabur sendiri-sendiri, dan aku akan kabur bersama adikku. Ye Bufan awalnya berpikir bahwa wanita ini hanya berbicara dengan santai dan menggunakan dirinya sebagai tameng. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan menyerah padanya saat ini, tetapi dia merasa sedikit terharu di dalam hatinya. Bodoh. Dirong berkata dengan marah, macan tutul pembelah langit terkenal dengan kecepatannya. Tak satu pun dari kami bisa melarikan diri. Kamu juga membawa botol derek, jadi hanya kalian berdua yang akan mati bersama. Petik 2. Ini urusanku sendiri. Jika kamu benar-benar tidak beruntung, ayo kita mati bersama. Hu Yaoyao awalnya terlihat tegas dan berbicara dengan serius. Pada akhirnya, dia menatap Ye Bufan dan tersenyum manis. Saudaraku, jika Lu Sueman tahu bahwa kita berdua mati bersama, apakah dia akan cemburu sampai mati? Petik 2. Garis hitam di kepala Ye Bufan. Aku benar-benar tidak tahu sirkuit otak seperti apa yang dimiliki wanita ini. Dia selalu ingin membandingkan dengan Lu Sueman. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, jangan membuatnya terlihat seperti hidup dan mati, bukankah itu hanya 4 perpecahan? Temukan saja cara untuk menyelesaikannya." Dirong mencibir, mudah untuk mengatakannya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda harus menemukan cara untuk melihatnya. Ye Bufan tidak peduli dengan sinismenya dan tersenyum kecil, "Kamu benar, aku benar-benar punya cara." Ketika dia mengatakan ada jalan, Chen Yuyu langsung berkata dengan semangat, "Saudaraku, apakah itu benar? Apakah Anda benar-benar punya ide bagus? Ucapkan dengan cepat dan biarkan semua orang mendengarkan." Adik perempuan, kamu percaya segalanya. Begitu banyak dari kita yang tidak bisa memikirkan solusinya. Apa yang bisa dia lakukan? Petik 2. Bahkan jika dia memberi makan Sky Leopard sendiri, lebih dari 100 kg tidak akan cukup untuk dimakan. Memang, benar dia bisa dibilang orang yang berpengetahuan luas. Melihat situasi ini menemui jalan buntu, dia tidak bisa memikirkan solusi apapun. Apakah Pak Di begitu yakin? Melihat orang ini memprovokasi dia lagi dan lagi, Ye Bufan menatapnya dan berkata, "Dalam hal ini, apakah kamu berani bertaruh denganku?" Petik 2. Dirong tentu saja tidak akan menunjukkan kelemahan saat ini, dan berkata sambil mencibir, "Katakan padaku, apa yang kamu pertaruhkan?" Petik 2. Jika aku punya cara untuk menghadapi 4 orang besar di depanku ini dan menyelamatkan kita berlima dari bahaya, berikan aku pedang emasmu. Petik 2. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, matanya tertuju pada pedang emas di belakang Dirong. Meskipun benda ini tidak sebagus artefak besar gigi naga, kelihatannya cukup bagus dan dapat dianggap sebagai senjata ajaib. "Ini tidak bagus, ini bagaimana aku bisa memberimu senjata ajaib keluargaku?" Mendengar pihak lain sedang mencoba mendapatkan pedang emasnya, Dirong langsung menolak. Ye Bufan tertawa sinis. "Bukankah kamu mengatakan bahwa aku pasti tidak bisa memikirkan cara? Kenapa kamu masih takut? Tuan Muda Di yang bermartabat bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Bagaimana adik laki-laki dan perempuan junior akan melihatmu di masa depan? Apa pendapat keluarga kami Yao Yao tentang Anda?" Awalnya ini hanya cara sederhana untuk memprovokasi seorang jenderal, tetapi Dirong tidak tahan. Dia telah berkomplot melawan Hu Yao Yao, dan dia meremehkan pria di depannya. Jika dia diprovokasi di depan dari biksu tahap jiwa baru lahir kecil, jika di mana saya bisa meletakkan wajah saya jika saya mundur. Yang paling penting adalah dia tidak bisa memikirkan cara apapun bagi pihak lain untuk menghadapi 4 macan tutul yang membelah langit sekaligus. Bukankah ini hanya taruhan? Apa masalahnya? Aku akan bertaruh denganmu. Dirong berkata dengan marah, "Jika aku kalah, aku akan memberimu pedang emas. Apa yang akan kamu lakukan jika kalah?" Ye Bufan terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika aku kalah, aku kalah. Apa lagi yang bisa kulakukan?" Petik 2.